Ujian parpol pengusung Ahok itu adalah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini pemirsa. Dan saya menyapa Pak Kris terlebih dahulu. Pak Kris, menurut Anda komitmen dukungan all out yang diserukan atau disuarakan oleh partai pengusung Ahok Jarot ini telat nggak gitu? Karena sepertinya kita melihat kemarin-kemarin itu di kubu-kubu yang lain, kader-kadernya tuh sangat gencar gitu menyuarakan program-program dan juga bahkan kalau tidak mau dikatakan menyerang ya mengkritisi lah, mengkritisi apa yang dilakukan oleh Ahok Jarot. Dan publik tidak melihat itu gitu, tidak melihat sekencang itu di kubu Ahok Jarot. Nggak ada, saya melihat samar-samar aja. Sebetulnya saya tidak senang ngomongin ya karena suasana sudah mulai baik, mulai sejuk ya. Tapi kita luka sedikit aja untuk evaluasi itu sebetulnya Ibu Mega itu benar sekali bahwa pencalonan Mas Ahok ini adalah pencalonan yang ideologis. Ya kan, dia ingin mencoba bagaimana sebetulnya kekuatan kedikdayaan kebangsaan ini dites dengan seorang calon gubernur di DKI yang double minority, kasarnya begitu dalam tanda petik. Ya, ini sudah benar sekali. Tetapi yang saya heran pada waktu kemudian juga muncul dinamika politik yang mencemaskan. Karena apa? Karena kebencian dasarnya sudah primordial. Dan ungkapan-ungkapan potong tubuh, potong kaki dan sebagainya sudah muncul juga di beberapa media, terutama di medsos. Ini saya tidak merasakan bahwa partai-partai yang namanya pendukung tidak usah ngomong soal pencalonan gubernur, tapi bagaimana dia kemudian sigap untuk merespon isu itu agar meluruskan jangan sampai isu ini terlanjur kepada suatu kekumuan karena ungkapan-ungkapan kebencian dan dasarnya primordial. Itu kok tidak ada tuh, semua bungkem semua. Ya kan? Tidak ada dan memang betul-betul yang seakan-akan bekerja cuma Pak Jokowi kerja sendiri pontang-panting kiri kanan, ketemu tokoh-tokoh pun itu juga diledek-ledek kadang-kadang ya. Apalagi Mas Ahok juga sudah tidak ngerti lagi kemana. Ya. Itu cuma waktu itu saya memikir gimana partai-partai ini ya. Dan setelah ada demo yang damai ya, lalu kemudian juga diikuti ada sedikit kerusuhan, itu mestinya andai kata sudah terlambat pada saat waktu itu tidak melakukan sesuatu, mestinya waktu itu bayangan saya ini saatnya ini partai-partai ini semua setidak-tidaknya yang berkepentingan dengan apa itu pemilihan gubernur ya tuh masing-masing konsolidasi, terutama Ibu Mega ketua umum panggil semua ketua umum yang koalisi ini untuk dijelaskan begini soal intinya. Persoalan ideologis ini persoalan bukan kalah menang soal Ahok, tapi bagaimana sebetulnya kita mengembalikan semangat kebangsaan, kedikdayaan kebangsaan sudah tidak ada lagi. Sebab memang kira-kira ya mungkin 2 tahun terakhir ini kira-kira begitulah, itu ruang publik itu kosong. Ruang publik itu tidak ada wacana sehat bagaimana sebetulnya merawat untuk saling merasakan rasa-rasa kebangsaan ini. Kosong sama sekali. Sehingga perdebatan mudah dimasuki oleh unsur-unsur yang berbeda-beda untuk yang bermacam-macam. Unsur-unsur primordial masih semua. Nah, misalnya segini, kenapa kok negara dalam hal ini, bahkan negara ini ada DPR-nya, ada pemerintahnya apa, kok tidak memanfaatkan misalnya momentum Sumpah Pemuda. Itu momentum sejarah yang luar biasa. Dibiarkan aja lewat. Hari pahlawan. Ini banyak sekali momen-momen yang hilang, tapi itu akhirnya kemarin sudah dinyatakan solid dan all out begitu. Nah, kemarin ngomong begitu, tapi kita akan lihat karena sebetulnya begini, secara empirik partai-partai itu di dalam pilkada mesinnya itu mesin yang sudah tidak mau bekerja dengan baik. Karena apa? Karena tidak ada kepentingan kader-kader untuk menjadi menang. Ya toh? Biasanya kalau pilkada biasanya ya, tidak tahu kalau sekarang ini itu memang partai-partai itu cuma fungsi sebagai perahu saja. Kemudian sudahlah, pokoknya calon ini kerja sendiri, punya tim sendiri, biasanya begitu. Ada kesan itu yang timbul ya. Itu. Bukan kesan, tapi juga beberapa empirik membuktikan seperti itu. Mudah-mudahan sekarang ini menyapa Pak Arya Bima nih, mumpung ada Pak Arya Bima, ini gimana pendapat Anda bahwa ada kesan bahwa parpol ini hanya sebagai perahu saja? Enggak, Mbak ya. Saya ini jadi tim sukses pilkada maupun pilpres sudah berkali-kali. Itu mengusung Pak Jokowi dengan elektabilitas dan tidak terlalu tinggi, hanya 16%. Mengalahkan Pak Widodo yang waktu itu 52, itu ya kerja mesin partai yang luar biasa. Yang hari ini pun kita serap 7 anggota DPR, itu sudah dibagi habis penetapan seperti saya ini sebagai itu campur
komandan tempur di satu kelurahan di Manggarai. Ya, Pak Arya Bima, masih bisa mendengar suara saya? Ya, pemirsa. Ya, ya silakan Pak. Ya, jadi kita ini oleh partai dibagi sampai masing-masing anggota DPR ini mengampu untuk masing-masing kelurahan. Tanggung jawab saya misalnya di Kelurahan Manggarai, itu kita benar-benar bagaimana mensukseskan pasangan kita itu sudah tidak lagi sekedar hanya bermain di tingkat wacana media, tapi kita sudah benar-benar melakukan sosialisasi. Pertama adalah bagaimana kenapa partai mencalonkan Pak Basuki dan Pak Ya. Baru kemudian tahap kedua adalah mengajak memilih. Ya. Memang pada saat kita melakukan konsolidasi justru di tingkat kelurahan, muncullah isu mengenai masalah penodaan agama yang dilakukan oleh pasangan kita. Di situ kita ini sebenarnya apakah murni masalah penodaan agama atau ini sudah ada dua hal yang terkait antara penodaan agama yang itu memang masuk dalam ranah hukum atau sudah masuk dalam ranah politik. Ini memang baik, dan jadi isunya sudah adalah ada isu yang menyangkut konsolidasi agama. internal begitu Pak Arya Bima ya? Ya bukan hanya konsolidasi, kita sudah melakukan Sudah suatu berjalan. gerakan pemenangan, tetapi memang lebih ke teritorial di masing-masing kelurahan. Jadi itu Pak Ahok tahu persis, Ya. Pak Basuki tahu persis bagaimana soliditas dari partai-partai. Saya tahu Golkar juga menempatkan kader-kadernya di tiap RT satu Baik. orang, kemudian PDI Perjuangan, Hanura maupun Nasdem yang lebih pada langsung berhadapan atau menggalang pada tingkat RT RW. Inilah cara-cara sebenarnya untuk melakukan jurus di dalam kampanye pilkada. Memang beda Pak Arya Bima, pilpres. jika koordinasinya memang sudah sampai ke tingkat kelurahan, RT RW, mengapa masih banyak penolakan-penolakan terhadap kampanye yang dilaksanakan oleh Ahok Jarot? Kemana mesin-mesin itu? Kalau penolakan ini ada dua, memang warga menolak atau warga pendatang yang dimobilisasi untuk menolak. Awalnya kita tidak begitu paham, kaget ya, penolakan yang begitu ekstrim, maka kemudian kita solidkan. Kalau dulu memang hanya ditangani oleh RT RW di wilayah di mana calon kita, sekarang pengamanan sudah ditangani oleh panitia provinsi. Seperti hari ini saya selalu mengagendakan pendampingan pengamanan dari panitia provinsi. Kalau kemarin kedatangan kandidat kita itu hanya ditangani oleh pengurus tingkat kelurahan dan dia memfasilitasi untuk bisa mendengarkan sapaan warga. Tapi kemudian karena ada penolakan-penolakan yang mendadak, tiba-tiba tindakannya juga ekstrim dengan kekerasan, kita melakukan juga pengamanan untuk lebih persuasif. Baik. Menyampaikan pada warga bahwa perbedaan pilihan calon gubernur itu jangan sampai mengganggu kebersamaan. Jadi ada tindakan pengamanan dan upaya persuasi begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Ya, banyak. kalau tidak, Ya Pak, calon-calon terima kasih banyak atas kebersamaannya dan bertingkat informasinya dengan Berita 1 TV pada malam hari ini. Selamat malam Pak Arya Bima, terima kasih. Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Rufinus Hutauruk dari Partai Hanura. Ya Pak Rufinus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak, kita tidak bisa pungkiri bahwa melekatnya status tersangka kepada Basuki Cahayapurnama ini nantinya akan mempengaruhi kinerja partai-partai pengusungnya, bahkan juga sudah disadari itu dan akan bekerja dengan lebih keras lagi. Nah, persisnya apa yang akan dilakukan oleh partai-partai pengusung untuk mendongkrak kembali elektabilitas Ahok Jarot? Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya nggak begitu sulit. Kita tahu kalau kita ingin mengejar sebuah output, tentu variabel faktornya itu kan banyak sekali. Bentuk penolakan itu saya anggap itu hanya sebuah terminologi, karena pada akhirnya nanti kan pemilihan itu nanti yang akan menentukan apakah memang ditolak atau tidak. Bahwa ada metode-metode yang dibangun untuk membuat sebuah program itu terdilusi, mungkin itu hanya sebuah proses.
Jadi saya merasa semua partai pendukung Ahok itu tetap dalam posisi yang sejak dari awal memang mendukung, dan itu memang kita lihat sampai tuntas. Jadi bukan hanya sampai tingkat kelurahan gitu loh, sampai kepada ranting dan segala macam, kita melakukan hal yang terbaik untuk dalam proses pilkada ini. Nah, kita tahu sebenarnya kalau kita ingin menggarisbawahi waktu saya mengulas tentang masalah ini, kita kan sudah bangun namanya Gakumdu ya. Jadi itu ada gabungan penegakan hukum yang dilakukan oleh berbagai institusi yang berkumpul untuk bisa menyelesaikan segala persoalan. Nah, pertanyaannya, Bawaslu di mana dalam persoalan ini, Gakumdu di mana dalam persoalan ini? Harusnya tidak perlu terjadi hal-hal yang sedemikian rupa gitu. Jadi jangan ditohok kepada Ahoknya. Nah, sekarang harusnya kita harus bisa membedakan mana dalam posisi yang bermasalah hukum, dan masalah hukum ini kan tidak menjadi variabel di dalam proses pilkada ini. Gitu loh. Nah, saya ingin jelaskan sebenarnya kalau dikatakan tadi seakan-akan bahwa wawasan kebangsaan ini belum berjalan, saya rasa juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena sejak dari saya masuk di DPR, saya tahu sendiri bagaimana MPR itu mensosialisasikan namanya wawasan kebangsaan, bagaimana NKRI, ya kan? Nah, hanya pada saat tertentu ada sebesar masa yang sedemikian rupa membawa hal-hal ini seakan-akan ini menjadi sesuatu hal yang harus menakutkan. Menurut saya sih tidak perlu dipikirkan gitu loh. Walaupun secara fakta sosial itu ada. Namun kembali kepada program. Nah, kalau kita lihat kepada kinerja ketiga pasangan calon ini cukup bagus. Hanya sekarang pertarungan ini harusnya janganlah cacat di kemudian hari menang si A karena si A bermasalah gitu loh. Jadi kalau saya mengatakan NKRI ini harus ke depan, wawasan kebangsaan itu betul memang kita harus jaga. Dan saya ingin garis bawahi lagi bahwa negeri ini harus mempunyai toleransi yang sangat dalam hal terjadi perbedaan. Itu menurut pandangan saya, Mbak. Baik Pak Rufinus, saya akan minta pendapat nih dari Pak Kris, apa yang harus dilakukan oleh parpol, khususnya mesin-mesin partai. Tapi saya tahan dulu Pak Kris, saya harus jeda. Kita nantikan jawaban dari Pak Kris ini setelah jeda berikut. Pemirsa, Prime Time Talk akan kembali.